Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar definisi i'rab dalam kitab Jurmiyah. Kemarin kita sudah definisikan i'rab adalah perubahan harokat atau huruf pada akhir sebuah kalimat yang perubahan itu dipengaruhi oleh amil, dan terkadang perubahannya secara lafdon terlihat jelas, terkadang juga perubahannya secara takdiron atau hanya dikira-kirakan saja. Dan pada video kali ini kita akan pelajari perubahan yang secara lafdon dan perubahan yang secara takdiron. Perubahan yang secara lafdon artinya perubahannya terlihat jelas, bisa dilihat oleh mata. Contohnya seperti ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Lafaz zaid di sini perubahan dari i'rab satu ke i'rab yang lain, dari posisi satu ke posisi yang lain, itu bisa terlihat jelas atau bisa dilihat oleh mata. Dari harokatnya dun, lalu dan, lalu din, itu perubahan yang bisa terlihat jelas. Itu namanya i'rab lafdun. Jadi lafaz-lafaz yang perubahannya terlihat maka dinamakan i'rab lafdun. Ada juga perubahan atau i'rab yang takdiron, artinya i'rabnya perubahannya hanya dikira-kirakan saja. Ini ada 3 alasan kenapa kalimat itu i'rabnya takdiron atau hanya dikira-kirakan saja. Yang pertama alasannya karena lisikol atau berat ya, kalau ditampakkan itu berat. Ini hanya terjadi atau hanya terdapat pada isim mangkus atau isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah. Setiap isim mangkus atau isim yang akhirnya berupa ya lazimah, maka nanti i'rabnya takdiron atau dikira-kirakan saja, tidak bisa ditampakkan karena alasannya berat. Contohnya seperti ja'a al-qadi, ra'aitu al-qadi, marartu bil qadi. Lafal al-qadi ini i'rabnya dikira-kirakan karena al-qadi adalah isim mangkus atau isim yang diakhiri ya lazimah. Di sini ada ya lazimah dan dia perubahannya pasti takdiron atau dikira-kirakan ya, tidak bisa terlihat jelas, alasannya karena berat. Yang kedua alasan kenapa kalimat i'rabnya dikira-kirakan ada lita'adzur atau karena sulit. Nah, lita'adzur atau sulit ini terjadi atau terdapat pada isim maksur atau isim yang akhirnya berupa alif layinah. Setiap isim yang akhirnya berupa alif layinah disebut isim maksur, dan ketika beri'rab dia i'rabnya dikira-kirakan saja, tidak bisa ditampakkan karena lita'adzur atau karena sulit. Contohnya seperti ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bil fata. Lafal al-fata di sini i'rabnya tidak bisa ditampakkan, tidak bisa ja'a al-fatayu, ini tidak boleh ditampakkan, ini hanya bisa dikira-kirakan al-fatayu, tapi dibacanya hanya al-fata saja. Kenapa? Karena i'rabnya perubahannya dikira-kirakan. Kenapa dibedakan? Karena sulit. Setiap isim maksur, isim yang akhirnya berupa alif layinah, itu i'rabnya tidak bisa ditampakkan, hanya bisa dikira-kirakan saja karena alasan sulit. Ya, bagi orang Arab sulit untuk menampakkan i'rab pada lafal isim maksur. Lalu yang ketiga alasannya kenapa kalimat itu i'rabnya dikira-kirakan karena litanasub, karena untuk kepantasan. Nah, ini hanya terdapat atau terjadi pada isim-isim yang disambungkan atau dimudhofkan kepada ya mutakalim. Contohnya seperti ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Lafal gulami di sini adalah lafal gulam dimudhafkan ke ya mutakalim. Maka lafal gulami ini i'rabnya dikira-kirakan ya. Untuk apa? Untuk kepantasan ya. Karena ya mutakalim itu pantasnya harokatnya kasroh, tidak pantas harokatnya sebelum ya mutakalim itu fathah atau dhammah. Harokatnya pantasnya bagi ya mutakalim itu adalah kasroh. Maka setiap kalimat yang disambungkan atau dimudhafkan kepada ya mutakalim itu i'rabnya hanya bisa dikira-kirakan saja karena untuk kepantasan. Ini terjadi pada setiap kalimat yang dimudhafkan kepada ya mutakalim. Nah, itu 3 alasan kenapa lafal itu i'rabnya dikira-kirakan. Tapi selain 3 ini, maka i'rabnya lafdun ya,
Yang sedikit ini hanya takdiron, ada pada 3 kalimat saja. Lisikol karena berat terjadi pada semua isim mangkus, lalu lita'adzur sulit itu terjadi pada isim maksur, dan litanazub untuk kepantasan ini terjadi pada setiap kalimat yang dimudhofkan kepada ya mutakalim. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mudah dipahami ya, sudah bisa membedakan antara i'rab lafdhon dan i'rab takdiron. Lalu kita juga bisa hafalkan dengan tanya jawab di bawah ini. Ada berapa jenis i'rab dan sebutkan? Ada 2, i'rab lafdhon dan i'rab takdiron. Apa definisi i'rab lafdhon? Perubahan yang terlihat. Contohnya, ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Mana perubahan yang terlihat? Zaidun, zaidan, zaidin. Apa definisi i'rab takdiron? Perubahan yang tidak terlihat dan hanya dikira-kirakan. Contohnya, ja'al qadi, ra'aitu al qadi, marartu bil qadi. Ja'al fata, ra'aitu al fata, marartu bil fata. Ja'al gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Kenapa al-qadi dikira-kirakan? Karena lisikol atau karena berat. Kenapa berat? Karena al-qadi isim mangkus atau isim yang diakhiri ya lazimah. Kenapa al-fatah i'rabnya dikira-kirakan? Karena lita'adzur atau karena sulit. Kenapa sulit? Karena al-fatah adalah isim maksur atau isim yang diakhiri alif layinah. Kenapa gulami i'rabnya dikira-kirakan? Karena litanasub atau karena untuk kepantasan supaya pantas. Kenapa untuk kepantasan? Karena gulami dimudhofkan dengan domir ya mutakalim. Alhamdulillah sudah selesai kita pembahasan i'rab lafdhon dan i'rab takdiron. Insyaallah kita lanjutkan di video yang selanjutnya, masih pembagian i'rab dan i'rab kalimah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa lebih mudah untuk dipahami. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.